Pemirsa, rumah semi permanen terbakar di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Meski tidak ada korban jiwa, namun dokumen penting dan harta benda pemilik rumah ludes terbakar. Api melahap satu unit rumah panggung semi permanen di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah yang terbuat dari kayu ini membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh badan rumah. Petugas berjibaku memadamkan api yang meluas hingga ke bangunan lain. Pemilik rumah hanya bisa pasrah ketika mendapat kabar jika rumah yang hendak dijualnya ini telah hangus terbakar. Kemarin dulunya saya datang cabut kulkas. Saya takut kalau ya begini nih kejadiannya, ya saya cabut kulkas. Lampu cuma satu saya nyalakan, di atas, di bawah, yang 10 watt. Tiba-tiba tadi sementara tidur saya ditelepon. Katanya, Bu Nasir, anunya terbakar rumahnya. Saya bilang, kenapa bisa? Nah, iya sudah habis seketika. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara dokumen penting dan harta benda pemilik rumah tidak bisa diselamatkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri kabinet ke Istana Kepresidenan. Pemanggilan itu dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet yang digadang-gadang akan dilakukan esok. Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo yang menghadiri pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan menghindar saat ditanya tentang isu perombakan kabinet. Seperti Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadaila yang enggan ikut campur urusan reshuffle. Sebagai menteri, ia hanya fokus bekerja saja. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dirinya datang ke istana hanya untuk membahas mengenai beras karena reshuffle merupakan hak presiden dalam menilai kinerja para menteri kabinet. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga enggan ditanya soal reshuffle kabinet. Ia berkelakar urusan politik menunggu hari Rabu. Bahwa presiden itu kan adalah komandan. Betul. Kami menteri ini adalah pembantu. Yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya. Betul. Dan yang tahu menilai siapa nilai berapa itu hanya bos saja, presiden. Kami sesama sopir angkot nggak boleh saling mendahului dan nggak boleh saling menilai. Saya kan belum tentu juga bagus juga. Masa saya harus menilai yang lain? Nggak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak? Iya, semua ngurus itu aja saya. Politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Berapa ada Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ya, terima kasih. Tadi dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak Pak di sini? Rabu pagi, besok pagi? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Jadi dimaksud yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguat dengan kode-kode yang dilontarkan Presiden Jokowi. Romansa antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang dinilai tidak lagi seirama disebut-sebut menjadi dorongan dilakukannya kocok ulang Menteri Jokowi. Wacana reshuffle mengemuka semakin nyaring seiring kode-kode yang mengalir dari bibir anggota partai koalisi. Presiden Jokowi bahkan merespon signal kocok ulang kabinet dengan kode hitungan hari. Menjelang Rabu Pon, isu tersebut semakin menguat lantaran Presiden Jokowi memiliki tradisi mengumumkan hal-hal penting di hari tertentu. Kocok ulang kabinet menguat ketika cengkrama antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem memudar, tak lagi seirama dengan semakin dekatnya Pesta Demokrasi 2024. Bener. Ya nanti tunggu aja. Semuanya biasa-biasa saja. Mau tahu aja. Spekulan atas kerumitan hubungan PDI Perjuangan dengan Nasdem terkait menteri disebut-sebut atas dasar suka atau tidak suka hingga berujung pada signal reshuffle menteri.
Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat belak-belakan meminta Jokowi mengevaluasi 2 menteri dari Partai Nasdem. Jarod bahkan menyinggung agar 2 menteri dari Nasdem mengundurkan diri. Nasdem yang masih menjadi rekan koalisi mengambil langkah anti-mainstream dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Ketika wacana kocok ulang kabinet beriak dan isu menteri akan kembali berganti, Nasdem menegaskan mengikuti keputusan Jokowi. Urusannya presiden dicampur-campur, itu prerogatif presiden, serahkan pada presiden kok. Seluruh partai harus terima apapun keputusannya presiden. Ya, dan jangan ada yang berlagak menjadi presiden saat ini. Saat ini presiden kita namanya siapa? Tahu nggak? Pak Presiden Joko Widodo. Jangan ganti namanya dengan yang lain-lain itu. Kabar Johnny G. Plate akan dicopot dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika berhembus kencang. Sekjen Nasdem ini menegaskan bahwa dirinya masih menjalani tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Jokowi. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, hari ini Verdi Sambo CS menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari JPU. Dengan sudah masuki tahap sidang duplik, maka proses persidangan pembunuhan Yosua tinggal selangkah lagi menuju sidang putusan atau vonis. 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini menjalani sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan 2 anak buahnya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal memberikan tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Sementara dalam sidang hari ini, pengacara Verdi Sambo menuding replik JPU lahir dari rasa frustasi dan tidak memuat hal-hal yang substantif. Usai pengajuan duplik, majelis hakim menetapkan sidang vonis Verdi Sambo akan digelar pada 13 Februari 2023. Sesuai dengan alat bukti yang mana? Kami yakin. Penasehat hukum Kuat Ma'ruf meminta majelis hakim memvonis bebas kliennya atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan dalam duplik yang dibacakan oleh penasehat hukum Kuat Ma'ruf di persidangan. Kami tim penasehat hukum memandang tidak perlu untuk ditanggapi. Dikarenakan sudah terbukti dalam persidangan hilangnya nyawa dari korban seluruhnya dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Bahwa dari penjelasan di atas sudah semakin jelas dan terang tidak adanya keterlibatan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di rumah Duren 346. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari tim penasihat hukum dalam duplik ini, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil duplik dari tim penasihat hukum dan terdakwa Kuat Ma'ruf, menolak seluruh isi replik penuntut umum, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Demikianlah duplik ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai doa dan harapan dari penasihat hukum, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Ex aequo et bono. Jaksa penuntut umum menolak seluruh dalil pembelaan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan yang sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Jaksa penuntut umum menanggapi pledoi yang sebelumnya dibacakan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Jaksa meminta hakim menolak seluruh dalil pembelaan Putri dan menetapkan Putri terlibat pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas
dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Chandrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Chandrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa, dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Barat meninggal dunia karena ditembak, ada perasaan menyesal. Dan atas pertanyaan majelis tersebut, terdakwa Putri Chandrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoi telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Sementara itu, jaksa penuntut umum juga menanggapi nota pembelaan atau pledoi terdakwa Richard Eliezer. Dalam repliknya, jaksa menolak nota pembelaan Eliezer dan meminta hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan yang sudah dibacakan jaksa dalam persidangan sebelumnya. Bahwa yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdi Sambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Perdi Sambo tersebut, bahwa teriakan Perdi Sambo dengan kata-kata "woi kau tembak, cepat kau tembak" juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan karena uraian-uraian pledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
Seorang pelajar terancam jadi tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun maut antara sebuah angkot dengan dua sepeda motor di Mandailing, Natal.